Saudaraku, kalau frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan itu satu frekuensi, itu kita tidak akan ngantuk. Tapi kalau frekuensi kita dengan Tuhan berbeda, pasti ngantuk, karena nggak nyambung, ya kan? Jadi kita minta sama Tuhan supaya kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, supaya kita nangkap apa yang Tuhan mau. Kita baca dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 36, satu orang satu ayat. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiranginya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Maka aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, saudaraku, Tuhan yang memerintahkan kita melakukan firman Tuhan ini. Pergi dan lakukan. Tuhan bilang di dalam firman Tuhan ini, orang yang turun dari Yerusalem pergi ke Yeriko dan dirampok habis-habisan. Kalau iman kita, rohani kita turun, pasti kita habis. Tidak ada jalannya untuk mundur. Kita harus tetap maju. Apapun yang terjadi, saudara harus pacu imanmu, perkuat, perkencang doamu, perkencang pelayananmu, setan akan lari. Kalau ada masalah hidup dan kita mulai mengurangi aktivitas kita secara rohani, yang datang bukan yang baik, malah yang jahat. Karena setan itu mencari sampah. Lalat mencari sampah. Jika ada banyak sampah di rumah kita, maka otomatis dia akan datang. Jadi kalau kita, suasana hidup kita nggak enak, suasana hidup kita nggak bener, kita harus cari Tuhan lebih dalam. Walaupun nggak bisa, saudaraku, nggak gampang cari Tuhan. Cari Tuhan itu susah. Kadang-kadang capek, kadang-kadang gak enak hati, tapi paksain, aku rindu kamu, ketemu kamu Tuhan. Dan ayat 31 dan 32, imam dan orang Lewi melihat orang yang susah minggir. Betul gak itu? Itu kalau bahasa Jawanya melengos. Nanti melengos, pura-pura gak lihat. Itu ya, kalau bahasa Bataknya saya nggak tahu. Kalau saya tahu bahasa Jawanya melengos, ya. Jadi kalau ada orang susah zaman sekarang, jangan seperti orang-orang zaman sekarang. Zaman sekarang kalau kita ada orang tabrakan, bukannya ditolongi kan, divideoin, betul nggak? Itu anak Tuhan nggak boleh loh. Kamu nggak bisa tolong, kamu bisa berdoa. Saya kalau ada orang kecelakaan, saya sempatkan waktu saya naikkan doa saya sama Tuhan. Tuhan tolong. Aku gak bisa nolong secara fisik. Aku minta tolong sama kamu, tolong orang itu. Kita bukan senang orang kecelakaan. Kalau zaman sekarang orang kecelakaan ditontonin, betul gak? Coba taruh kamu kecelakaan situ, mau gak kau digitukan? Kalau kamu gak mau digitukan, jangan gitukan orang. Gak usah kamu share. Gak usah kamu tunjuk-tunjukkan orang. Kamu sudah berbuat apa untuk orang yang celaka itu? Kalau ada orang yang susah, jangan berkata begini, aku berdoa dulu deh untuk nolong kamu. Menolong orang gak perlu berdoa.
Memberi persembahan tidak perlu berdoa. Memberi bantuan sama orang, aku tanya Tuhan deh dulu. Tuhan suruh beri, maka kau akan diberi. Karena duitmu banyak, engkau terlalu banyak perhitungan. Terlalu banyak kekhawatiran. Sehingga kamu tedeng aling-alingnya supaya kelihatan rohani. Padahal dalam hatimu gak mau memberi. Padahal dalam hatimu kamu lihat dulu siapa yang mau kau tolong. Layak gak dia kau tolong. Masalah tolong menolong. Bukan masalah senang atau tidak senang. Masalahnya kamu mau memberi gak. Kalau ada dalam dirimu kata firman Tuhan di kitab Amsal. Dan kamu dimintai kepada saudaramu. Dan kamu berkata tidak ada. Padahal yang kau punya. Kau berdosa loh itu. Coba saudara lihat Yesaya. Yesaya pasal 58. Ayat yang tadi jangan dibuang dulu. Ayat 7. Iya, ini puasa yang dikehendaki Tuhan. Memberi makan kepada orang lapar. Memberi tumpangan kepada orang yang butuh tumpangan. Jangan kalau ada orang ke gereja jalan kaki, kamu bisa tolongin karena takut mobilmu kotor. Kau bilang, dah, ayo ya, aku buru-buru. Kalau kamu punya motor, kau tawarin orang dong. Mau gak aku bonceng, aku antarkan kau sampai situ. Berjerilah sedikit supaya ringan beban orang. Jangan, pokoknya aku diberkati Tuhan ya aku nikmati. Gak begitu saudaraku. Diberkati Tuhan itu ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan lewat berkat itu. Berjeri lelah supaya orang juga merasakan enak ya berteman dengan anak Tuhan. Jadi saudaraku, puasa yang dikehendaki Tuhan bukan sekedar menahan lapar. Bukan sekedar menahan haus. Tapi bawa pulang orang yang tidak punya pakaian, kasih pakaian. Jangan pakaian semua dijual. Burgermu kau jual terus, kapan kau memberkati orang? Saya udah bilang sama seseorang anak Tuhan, kita sekarang berhenti. Gak boleh menjual barang yang dulu kita sering kasih orang. Tapi sekarang kita tahu korsel, kita jual semua barang kita. Sehingga orang tidak pernah merasakan barang bekas kita. Senang gak kalau dulu kita kasih barang orang bekas? Saya senang. Apalagi bekas orang kaya wangi. Lah bekas orang kaya kan bagus-bagus. Diduitkan bisa-bisa. Lah kalau kau sudah bisa beli barang baru, jangan semua kamu jual. Ada bagian orang miskin. Ada bagian yang orang membutuhkan. Ada orang yang sabuknya aja sudah protel-protel. Ya, kamu punya sabuk sedikit lebih jelek, sudah kau jual, harganya murah. Kasihlah sama yang punya, membutuhkan. Jadi anak Tuhan bukan sekedar pintar berdoa. Allahku dahsyat berkuasa. Tapi hidupmu tatkala orang membutuhkan pertolonganmu, kamu melengos. Gak boleh melengos. Memberkati bukan uang. Memberkati bisa nasihat. Memberkati bisa kasih waktu untuk mendengarkan keluhan-keluhannya. Menghibur orang bisa gini. Wah dia lagi susah ya. Aku lagi pergi ke satu tempat, wah tak beli ini deh, walaupun cuma satu bungkus. Tapi itu cukup menghibur. Cukup memberitahu sama dia bahwa ada orang yang sayang sama kamu. Walaupun itu hanya satu potong. Kubelikan kau ini. Artinya, aku sahabatmu loh. Aku gak bisa menghibur kamu, tapi aku bisa menyenangkan hatimu. Sehingga roh Tuhan berkuasa. Waktu dia makan makananmu, roh Tuhan berkuasa. Memberikan dia pengertian bahwa ada orang yang mengasihi kita. Jadi saudaraku, kalau engkau sebagai orang-orang rohani, imam itu artinya orang yang melayani Tuhan. Lewi adalah orang yang melayani Tuhan. Jangan cuma pintar di atas mimbar. Jangan cuma pintar
Berbahasa Rokurana Masandara Lama Rama Sandara Lama. Begitu orang membutuhkan, kamu mikir. Kalau nolong orang, tidak perlu mikir. Tidak perlu saudara berpikir, gimana aku nanti ya. Saya, saudaraku, katakan kepada saudara, menolong orang tidak harus uang. Ya, kasih waktumu. Misalnya, aduh, Lilis rambutmu jelek banget panjang. Kamu kelihatan lebih tua. Kamu bagus begini. Lah itu diterima nggak terima, tapi saya kasih pandangan. Biarkan saja anak orang jelek, kita nggak pusing. Itu orang jahat. Jadikan anak orang cantik supaya anakmu juga cantik. Masa bodoh itu anak orang kok. Tapi aku gak bisa. Harus aku kasih tahu yang bagus gini. Oh, kamu bagusnya pakai poni lo ya, supaya begini. Itu memberikan gairah hidup. Kamu jalanmu jangan bongkok dong, kelihatan kamu jadi tua. Tegakkan, tarik dikit. Itu menolong, peduli. Jangan melengos tentang hidup kesusahan orang. Ya, kalau kamu di gereja dikatakan, aduh ada orang membutuhkan. Jangan aku gak punya duit tuh. Kalau benar kamu gak punya duit, kamu bisa ambil puasa untuk orang itu. Andai kata pun kamu bisa memberi 10.000, berilah. Memang kemampuan 10.000. Jangan seperti firman Tuhan. Untukku dan untukku silintah. Setiap berkat Tuhan untukku. Setiap pertolongan Tuhan untukku. Gak pernah berkata untuk orang lain. Untukku terus. Nanti kalau aku punya uang, nanti aku kalau begini, nanti aku kalau begini, nanti kalau aku begini. Aku akan begini. Itu artinya kamu sebagai imam seperti ini. Yang di Alkitab ada orang susah. Sekarang banyak orang susah, saudaraku. Banyak sekali orang susah. Saudara berkata, aku pun susah. Justru kamu susah, kamu harus memberi. Kalau kamu macet semua. Kalau saudara berpikir, kalau yang paling susah itu adalah pendeta. Kenapa? Gak ada kok kerjaannya. Yang kerjanya sulit kan? Ya kan? Yang kerjanya cari duit susah. Apalagi pendeta, duit dari mana? Tapi karena pendeta belajar setiap hari dengan Tuhan, dari dia sudah biasa tidak punya gaji, jadi dia berharap sama Tuhan, makanya Tuhan berkati. Karena imannya ada. Lah saudara sudah biasa pegang gaji, begitu gajimu sedikit, kau sudah berubah setia. Sehingga kamu apapun gak punya duit. Kalau menurut saudara, ada hamba Tuhan yang punya janji sama Tuhan. Setiap bulan dia transfer orang untuk hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Yang ngomong ini bukan orangnya loh ya. Jemaatnya. Sampai tangannya capek. Walaupun yang dikirim cuma 100.000 kali 200 orang berapa? Sampai tangannya capek dia. Tangannya capek ngetik itu capek. Di cawang 100.000 rek. Tapi 200 orang capek. Dia bilang, aku gak bisa bagi banyak. Yang aku punya dananya sekian. Biarlah 100.000 itu minimal bisa kasih makan orang 1 hari. Selanjutnya terserah dia sama Tuhan. Itu kemampuan. Lah kalau orang semua 1 hari memberkati orang, kan orang itu hidup lebih lama. Jadi saudaraku, kalau saudara berpikir, kalau saudara tanya, susah gak hidupnya? Pas-pasan. Dia bilang, ya pas. Ya gak mewah, tapi dia bisa memberkati. Bisa memberkati orang-orang yang sangat membutuhkan berkat. Kalau dia bilang, aku makan masih bisa pilih.
Nggak suka bakso Podomoro, beli bakso Afung. Nggak suka bakso Afung, bakso yang lain. Masih bisa milih, artinya dia punya duit. Lah kalau orang miskin, duit 100.000 itu besar kata dia. Dia tahan, tidak mau dia makan yang enak-enak. Dia tahan untuk kasih ke hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Jadi saudaraku, kalau masalah engkau mengatakan Yesus ajaib, Tuhan waktu Ishak mengalami masa kelaparan, Tuhan gak suruh berdoa saja kok Ishak, nanti kamu ku kasih makan. Gak disuruh Ishak begitu. Betul gak ayatnya? Tapi Tuhan suruh menaburlah. Menabur. Tolong orang yang kau tahu. Gak usah cari-cari susah-susah di Kalimantan. Cari orang di gereja ini yang kau tahu, oh dia gak kerja. Dia membutuhkan pertolonganku. Ajak makan. Ajak kuatkan. Gak usah cari jemaatnya Pak Peter. Jemaatmu sendiri loh, pikirin. Ada seorang, kemarin si Evi bersaksi, tukang soto, bersaksi sama si Evi. Dia ngasih orang makan, tukang pisau itu gemeter, belilah pisauku, aku pengen makan. Karena gak punya makan, gak kuat lagi mikul. Orangnya bilang gak usah beli Pak, ini aja makan, pisaumu bawa pulang. Tiba-tiba ada orang lihat dia ngasih makan itu sama orangnya diganti ini, karena kau sudah ngasih dia, tak kasih kau 100.000. Jadi makanannya satu soto dibeli 100.000. Dia bilang enak ya, memberi itu kayak gitu. Kamu tidak tahu, memberi itu dibalikin sama Tuhan. Jangan kita berpikir lebih bagus makananmu busuk kau buang. Sebelum kau tahu makanan itu sisa, pikirkan, aku kayaknya gak habis makanan ini. Bagikan kepada yang membutuhkan. Jangan rela diambil sampah daripada dimakan orang. Gak boleh kita. Saya bukan tidak suka sama anjing. Saya suka anjing. Terakhir rohku bicara. Gila ya aku ya. Makanan clean sampai aku beli ke sono jauh. Naik mobil. Keluarkan uang. Uang ini lebih bagus dipakai untuk menghidupin orang. Sejak itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Carikan orang Tuhan yang mencintai Glenn. Yang bisa mengasih dia makan. Tolonglah Tuhan. Hatiku sayang sama Glenn. Tapi aku gak mau uangku terus-menerus untuk Glenn. Padahal ada anak panti waktu itu. Yang harus setiap minggu dikasih uang. Dikasih makan. Dikasih oleh-oleh. Dari uang itu untuk itu. Daripada untuk Glenn lebih bagus untuk panti. Akhirnya saya putuskan. Saya buang di hati saya. Saya tidak boleh mencintai anjing. Karena pengeluaran saya bukan orang yang wah, sehingga uang saya bisa kesedot dengan anjing. Saya katakan, tolong Tuhan, jangan ada keinginan untuk memelihara anjing. Anjing kan butuh makan. Kalau kamu punya anjing gak kau kasih makan, kamu bukan orang benar. Orang benar itu piaraannya harus dikasih makan. Ya, kalau orang benar piaraannya gak kasih makan, kamu orang berdosa. Mau gak kamu jadi binatang gak dikasih makan? Jangan binatangmu, piaraanmu, kamu sukanya makan sampah kayak gak boleh. Ada aturannya pelihara binatang di Alkitab. Karena binatang ciptaan Tuhan. Itu kayak kau mengadopsi sesuatu yang dari Tuhan. Kamu gak tanggung jawab. Kau rantai dia, gak bisa goyang-goyang. Mau gak kamu dirantai? Nah anjingmu kamu rantai kok. Aku lihat orang gila ya anjingnya dirantai. Mau gak sih yang punya rumah dirantai? Hidupnya hanya gini. Ya kan? Karena dirantai. Kalau kamu gak bisa pelihara dengan baik, berikan sama orang. Berdoa sama orang. Sama Tuhan. Tuhan, peliharalah ini dengan orang yang lebih baik dari saya. Begitu Glenn diambil orang. Dan orang itu videokan bahwa Glenn tidur sama anaknya. Wah, hatiku senang. Nasibnya Glenn lebih bagus. Karena dia dibawa ke dokter. Sama saya gak pernah ke dokter. Bu, ini kenapa kencingnya kuning ya? Siapa yang periksa kencingnya Glenn? Kencingku aja gak pernah aku periksa.
Karena dia sayang anjing. Dia masih kategori imannya seperti itu, ya sudah. Tapi saya memilih lebih bagus uang saya untuk orang yang hidup. Untuk manusia. Masa anjing makan daging, manusia dikasih makan tempe? Betul nggak? Ngaco kan? Udah ngaco sekali. Karena kesenangan. Bicara dengan kesenangan itu beda. Kesenangan berarti kamu membutakan matamu untuk tidak melihat menolong orang lain. Yang penting kesenanganmu kau senang. Kamu senang kan? Karena kau suka anjing, kau kasih makan. Tapi kalau kau suka Tuhan, kau cinta Tuhan, kau cari kesenangan Tuhan. Tuhan itu senang kasih makan orang lapar. Makanya ayatnya ditulis, bawa pulang orang lapar. Jangan kau tahu jam makan orang, kau gak tawarin orang makan. Kau pikir nanti kasih makan berapa. Kamu gak tahu kalau kau sobek dompetmu untuk orang lain, Tuhan akan sobek dompetnya untuk kamu. Saudaraku, saya bilangkan kepada saudara, saya itu mudah dikasih orang. Mungkin wajah saya ini wajah yang mesakno. Kan ada wajah mesakno, ada wajah menjengkelkan, ya kan? Lihat wajah tetangga menjengkelkan apa mesakno. Kan ada orang yang wajah mesakno kan? Kita ibah, kita kepengen ngasih. Mungkinlah dilihat orang-orang itu aku wajahku mesakno. Saya ditanyain sama seseorang kemarin ini. Saya bilang, Tuhan, sudah lama ini kau gak kasih aku apa-apa. Masa saya masa paceklik juga semua paceklik. Kan surga gak pernah paceklik loh saudaraku ya. Surga itu gak pernah paceklik ya. Surga itu punya semuanya. Saya ditanyain orang, waktu mau sarapan pagi, Bu, aku mau beliin ini keluargaku ini gelang. Aku beli 3 Bu, mana bagus gak Bu? Oh bagus, aku bilang gitu. Bagus, mantap, aku bilang gitu. Lah aku kan merasa gak keluarganya tau. Memang kulihat di atasnya itu ada kayaknya punya aku gitu loh. Tapi aku kan gak bilang itu punya aku ya. Bagus Bu, mantap. Ya wes. Nanti tak kasih tanggal 4 Bu. Oh iya deh. Oh ya Bu, telepon lagi dia. 1 untuk kamu itu. Oh 1 untuk aku. Makasih ya Bu. Ya katanya. Tuhan memang sayang sama kamu. Hatiku itu loh gak beli kon kamu gak enak rasanya. Tuhan begitu sayang sama kamu Bu. Sampai ke toko itu aku belikan bersekilah. Belikan bersekilah. Berikan bersekilah. Artinya apa? Sebelum aku berdoa pagi kemarin, kan kemarinnya dibeli. Sebelum itu Tuhan sudah sediakan loh. Keinginan itu ditaruh Tuhan, aku minta sama Tuhan, sebenarnya Tuhan, kau ntar lagi dapat. Yang apa yang kau mau. Jadi saudaraku, jangan melengos dengan penderitaan orang. Jangan suka posting kalau nolong orang ya. Kalau nolong orang tidak boleh posting. Gak boleh loh aku kasih makan orang ini. Kan orang zaman sekarang suka posting ya. Pertolongannya di thread. Supaya apa? Supaya orang merasa orang itu orang baik. Supaya dapat bantuan. Kalau menolong orang, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Karena dengan demikian, Bapakmu di sorga memberikan apa yang kau inginkan. Jadi kalau hatimu itu dibaca Tuhan, belum kamu ngomong sudah Tuhan sediakan. Kepengen gak hatinya dibaca Tuhan? Belum kamu minta nangis-nangis gak dikasih. Baru kepengen sudah Tuhan kasih. Padahal aku waktu ditunjukkan barang itu, nanti aku cari itu. Karena bagus. Aku gak nyangka aku dikasih. Zaman sekarang loh Rek. Zaman sekarang orang ngasih itu susah. Kalau hatinya gak dikedor Tuhan gak bisa. Ngasih kue aja susah. Betul gak? Karena orang mikirkan perutnya sendiri. Kalau semakin kamu memperhatikan keadaanmu sendiri, kamu jadi orang yang kikir. Semakin masa sulit semakin kau genggam. Susah keluar.
Barang kau biarkan busuk di rumah daripada dimakan orang. Buang sampah. Kamu tidak pernah membagi mana yang perlu kamu berkati. Ada seorang yang sakit. Adik saya bilang sama saya, Cik kasihan loh, orang itu kakinya bengkak. Waduh, kejar dia. Bilang gitu. Kejar. Bilang, Pak mau gak dibawa ke rumah sakit? Karena aku pikir, waduh anaknya 3. Orang dengan sakit kayak gitu pasti gak punya duit itu. Kalau bapak-bapak kalau sakit, kalau masih bisa dibawa-bawa kan dibawa-bawa untuk anaknya bisa makan. Kita bawa ke rumah sakit. Biar saya yang bayar. Saya menyelamatkan keturunannya. Walaupun dia bukan gereja kita. Saya bilang kejar. Saya rela mengeluarkan uang untuk orang itu. Tapi orang itu bilang, aku sudah ke dokter. Oke, kalau sudah ke dokter kita kasih apa yang bisa kita kasih. Jadi jangan kita melengos lihat orang sudah tambah kita jauh. Virus. Kita ketakutan. Kita tidak melakukan sesuatu untuk menolong orang. Kalau orang sudah dalam keadaan sepertinya wajahnya ketekuk-tekuk, ya, itu kan berarti stresnya berat. Mungkin kamu nggak punya uang untuk mengasih, tapi kamu kocokkan teh kan bisa. Ayo duduk sama aku. Apa sih? Bisa tidak? Sangat bisa. Karena kita tidak mau hidup kita terganggu. Kita lebih suka mengupdate sesuatu. Kita lebih suka mencari hiburan dari yang kita senangi di internet. Kita tidak memberi diri kita kepada orang supaya orang rasa terhibur. Saudaraku, orang melayani belum tentu diterima loh. Saya ada berbulan-bulan konseling dengan orang itu konseling dengan saya, tapi dia ngomongnya gatel hati. Gatel hati apa loh? Saya nggak mau kalau Bu Pris yang ngomong. Kenapa? Bu Pris terlalu ekstrim. Artinya apa? Dia kasih masalah, tapi nggak mau saya tolong. Tapi telepon saya terus. Gatel hati nggak? Sangat gatel. Jadi kalau dia telepon, saya sudah agak meremehkan di hati saya. Ngomong aja kau, ku dengerin. Kan kau nggak mau denger nasihatku. Jadi sambil dia telepon, saya sambil kulihat foto-foto. Dia ngomong, oh iya. Kalau nelpon bisa 2 jam. Nggak tahu hati kan. Tapi Tuhan berkata kepada firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Saya kena di situ loh. Saya bilang, saya perbaikilah. Secara manusia turun loh nilai hati saya. Orang ini maunya karepe dewek. Kau pengen dengerin masalah orang 2 jam itu kalau bayar piro itu. Makan aja nggak bisa. Kalau aku mau sarapan dia telepon nggak aku angkat dulu, nggak bisa sarapan. Mau doa nggak mungkin dong sambil dengerin telepon. Bisa nggak? Nah, telepon ibu begini, oh aku doa dong, nggak boleh. Saya usahakan, saya tidak terima. Suatu hari, suatu malam, saya sudah ngantuk-ngantuk. Dia telepon, waduh orang ini gak tahu diri juga ini. Sudah jam 10, telepon saya lagi. Pasti lama ini. Kenapa Bu? Aku bilang gitu. Menangis dia. Oh ya Bu. Gimana menurut Bu Pris? Gimana menurut Bu Pris masalahku ini? Dalam hatiku, kemarin dia kok gak mau. Sekarang kamu mau. Aku sekarang ngantuk Bu. Karena aku gak loading jawabnya. Oh iya besok pagi ya Bu Pris ya? Iya. Terpaksa aku berdoa kan malam itu. Ya apa jawabannya? Orang sudah berbulan-bulan aku gak pernah ikutin irama hidupnya. Karena aku pikir aku adalah orang yang di luar yang cuma dipakai untuk mendengarkan kata-katanya. Saya ketong. Suatu hari dia kepentok. Karena dia banyak hamba Tuhan sekitarnya. Banyak hamba Tuhan yang dia kenal. Banyak orang-orang yang dia bisa bayar. Tapi kan ada hamba Tuhan yang dipakai masak sayur. Ada capcay. Ada buyung hai. Ada yang bakso. Ya kan? Ada juga yang dia makanan pokok.
yang makanannya yang kenyang. Lah dia jajan pendeta yang makan ringan-ringan. Ya nggak bisa, masalahnya berat kok. Masa sakit jantung kamu pergi ke dokter biasa? Jadi hamba Tuhan pun punya kualitas loh saudaraku. Jangan saudara pikir semua hamba Tuhan sama. Hamba Tuhan itu punya kualitas. Sedalam apa dia sama Tuhan? Bisa enggak dia menyelesaikan masalahmu? Karena dia sudah berpengalaman dengan masalahnya. Enggak semua orang hamba Tuhan pokoknya capnya hamba Tuhan. Lah dia doanya 1 jam aja belum tentu. Kok kasih dia aja banyak masalah? Dia aja masalahnya enggak bisa selesaikan. Kok masalahmu yang diselesaikan? Saya ditanya Tuhan. Tanya Tuhan bagaimana masalah ini? Orang ini sudah lama aku abaikan. Aku pun gak doain dulu asal-asalan lah. Doa asal-asalan tahu saudaraku? Tanpa jiwa yang mengasihi. Bisa gak? Pernah gak ngalamin itu? Sangat pernah ya. Sebut saja namanya. Itu doa asal-asalan. Doa kan didoakan. Tapi tanpa Tuhan. Tolong. Gak gitu. Itu doa yang berarti dirinya adalah diriku. Tolong kesusahannya Tuhan. Tolong hidupnya. Kalau sudah kena begitu, saya bisa 1 malam berdoa untuk orang itu. Kepengen tahu apa jawabannya Tuhan. Begitu saya dapat dari Tuhan, saya kasih tahu ini, itu. Terus siapa Bu yang bisa melayani saya kayak gitu? Waduh. Kalau kayak gitu, hamba Tuhanmu kasih fotonya semua sama aku. Buka YouTube-nya, dia apa khotbahnya? Ini gak bisa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan pengajaran, gak bisa. Hamba Tuhan yang dipakai pengajaran yang ngajar tok kan. Ini harus hamba Tuhan yang dipakai di dunia roh. Karena dia harus menolong orang, ngambil orang di dunia roh jahat. Kalau dia gak ngerti gak bisa toh. Dan saat ini belum ketemu. Ya pasti saya tahu akhirnya, tolonglah Bu. Pasti begitu. Saya udah tahu akhirnya, tolonglah. Saya masih belum vaksin. Bukan berarti saya menolak vaksin. Tapi saya takut. Takut sakit. Sakitnya apa? Bukan takut suntiknya. Suntik saya udah biasa suntik tusuk jarum. Tapi saya takut si Nathan tangannya ngeplay. Aku takut tanganku ngeplay apa? Itu yang aku masih renung-renungkan dan doakan. Tuhan tolong supaya aku mampu melewati itu. Gak usah takut saudaraku. Kalau saudara berani lakukan saja. Jangan seperti saya. Saya itu takut tangannya ngeplek. Lah kalau pas tangan saya ngeplek, Bu doakan saya. Aduh tanganku sendiri sakit. Sedangkan orang udah kerasuannya apa? Itu yang saya pikirkan. Biar waktunya Tuhan. Jadi waktu tangan saya ngeplek, nggak ada orang datang, jadi kan nggak ada masalah, ya kan? Jadi jangan saudara berpikir, wah ibu itu nggak mau. Hamba Tuhan itu semuanya harus sesuai dengan arahan Tuhan. Perhitungan dong. Jangan orang lain ikut, kita ikut. Semi mau vaksin hari Sabtu, hari Jumat. Tapi Semi juga pintar. Semi penuh hikmat. Kalau aku vaksin hari Jumat tangannya ngepleh, Sabtu siapa yang main keyboard? Ya kan? Minggu siapa yang main keyboard? Dia mencintai Tuhan, wes Senin aja aku katanya. Jadi saudaraku, kalau saudara memikirkan Tuhan, saudara juga dipikirkan Tuhan. Ya, coba saudara kembali ke. Jadi puasa itu adalah membagi-bagi makanan kepada orang ya. Jangan jadi orang puasa egois. Aku pernah loh di rumah orang ya. Saya melayani sampai jam 6 sore. Dari jam 1 siang. Bayangkan berapa jam itu? Lapar enggak? Udah jam snack saya udah lewat itu. Cuma dikasih air putih dan air putih yang enggak hangat. Wes karena haus ya keluh kerja. Pas mereka mau makan, aku tahu mereka mau makan. Tapi mereka nunggu saya pulang. Coba kurang ajar enggak? Itu ada orang model kayak gitu.
Colek tetangga, pastikan juga bukan kamu itu. Jadi waktu saya pulang, masuk mobil, si Dwi lagi ngasih saya, Bu, tante, ini saya beliin tante kopi. Karena lapar saya dorgo aja kopinya. Lapar, dimakan, minum kopi, tambah gak karu-karuan perut ini. Ampun deh, saya sakit pulang dari situ. Jadi pelayanan itu jangan saudara pikir disuguhin loh ya. Banyak orang yang tidak tahu berterima kasih sudah dilayani. Saya menyelamatkan rumah tangganya, saya bayar harga ke situ, saya bayar uang, saya bayar ongkos saya. Tapi dia mau makan bakmi. Anaknya bilang, keluarin mie yang saya layani ngomong, keluarin mie. Entar dulu kata maminya. Oh, nanti nunggu saya pulang. Saya tahu, oh ya tante saya pulang ya. Itu unik pelayanan. Pasal 10 tadi. Lalu datanglah orang Samaria, ayat 33 ya. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang harus mudah belas kasihan. Jangan jadi orang raja tega. Memberi tidak harus berdoa. Beri maka engkau akan diberi. Ya, jangan berdoa, memberi itu jangan berdoa. Kau mampu kasih berapa kasih. Kalau yang diminta ada padamu kau tolak, kau berdosa sama Tuhan. Minta Tuhan hikmat supaya bisa memberi. Jangan kutanya dulu ya. Suamiku. Saya saat di rumah tangga, saya bersama suami sudah berjanji. Yang sekian nilainya kamu gak usah tanya saya. Itu hakmu. Saya kan punya hak juga. Bukan setelah kawin saya harus dibeli suami saya. Saya gak dibeli loh. Saya dibeli Tuhan. Jadi orang Batak juga yang sudah dibeli dengan mahar, jangan mau. Ada hakmu sebagai wanita. Saya berkata kepada suami saya yang bagian segini, suami saya juga kalau memberi orang nggak tanya saya. Mi ada orang mati, ya otomatis dia kasih, nggak usah tanya saya. Dikasih nggak Mi? Nggak usah. Orang mati itu sewajarnya kamu kasih. Itu kamu nabung, kalau kamu mati juga kamu dikasih. Ya, bakal mati nggak? Nabung lah. Jangan setiap ngumpulin persembahan untuk orang meninggal, kamu sendiri yang nggak pernah kasih. Kan saya baca itu listnya orang yang memberi. Orang ini berarti nggak pernah mau mati. Kalau mati nanti tinggal digelundungkan aja. Karena nggak pernah memberi dia. Hidupnya untukku dan untukku. Kalau kamu nggak punya uang, kamu bisa kasih tenagamu untuk menolong orang yang mati. Orang mati harus kamu kasih. Perhatianmu, cintamu, kasih. Karena apa? Di situ malaikat sedang aktif. Di situ sedang orang kembali ke dunia kekekalan, itu sedang aktif. Ya. Kalau misalnya Abraham tanya sama Ishak, sama Sarah, Mami, kata Tuhan, Ishak suruh potong. Boleh nggak? Nggak boleh, cerai pun jadi. Boleh nggak Bu Mary? Nggak boleh Adriel, dipotong katanya. Ya kan? Tuhanmu gila itu. Nggak Tuhan-Tuhanan, GPI itu gila, sesat. Ya kan? Waktu pulang, Ishak ditanya sama mamanya, kamu kemana aja tadi sama papi? Ke sono ngasih persembahan. Loh, tapi kenapa bawa bujang? Bujangnya kan 2. Ya kan? Kenapa bawa bujang? Karena Ishak udah gede. Takut dilawan papinya. Gak mau kan? Tapi enggak mau. Lo kenapa gak bawa kambing? Kata si Sarah. Iya mami, papi disuruh Tuhan menyembelih domba. Kenapa gak ada dombanya? Kan namanya perempuan kan tanya dong, jelimet kan Mary ya. Pasti kan itu normal dong. Loh katanya disuruh motong domba. Mana dombanya? Kenapa papimu gak bawa? Si Isa mulai. Aku Mi. Wah kurang ajar tuh papimu ya.
biar langsung, sini mari. Itu zaman sekarang. Kamu mau potong Ishak ya, supaya aku gak punya anak ya, supaya kau senang sama-sama Hagar. Nah, ya kan? Itu boleh bisa terjadi gak ibu-ibu? Sangat bisa. Udah, mulai sekarang kita pisah. Kurang ajar kau mau motong anakku ya. Makanya mereka berpisah masa tua. Gara-gara persembahan. Ya, persembahan ini saudaraku sangat mengguncang. Semakin besar persembahanmu, gak usah tanya-tanya orang. Jadi kalau saudara sebagai orang yang ditebus Tuhan, harus punya hati yang mudah belas kasihan. Jangan lihat itu saudara siapa. Jangan lihat dia dari mana. Jangan memberi sebenarnya nggak telur hati. Banyak loh orang yang nggak telur hati. Ya, sudah kita yang masak, dia tinggal makan ya. Terus piring nggak dicuci, nggak telur hati nggak? Langsung pulang. Bisa nggak itu terjadi pastori? Sering. Nggak telur hati. Tapi ya nggak apa-apa. Aku bilang untuk Tuhan. Tuhan kalau piringnya dia nggak bersihin, kita yang bersihin berarti dosa kita dibersihin Tuhan. Aman toh? Hati kita itu harus luruskan ke Tuhan. Kalau kamu berkata, aku simpen untuk masa susah. Kamu tahu masa susah kau masih hidup di sana? Siapa yang yakin masih hidup panjang? Saya tidak yakin. Kenapa? Kayak saya sekarang, zaman sekarang, saya takut WA orang. Saya kepengen tahu kabarnya orang, saya takut. Takutnya udah mati. Ya kan? Kenapa gak ada kabar? Aku takut. Apa kabar? Nanti istrinya jawab, Bu, suamiku udah mati. Aduh. Terlalu mudah orang meninggal sekarang. Jadi saudaraku, kalau saudara menjadi anak yang ditebus oleh Tuhan dan saudara menghargai penebusan Tuhan, saudara baca ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membawa Lut luka-lukanya. Sesudah menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapannya dan merawatnya. Jadi dia berjerih lelah untuk menolong orang. Sasa, anaknya Petrus Agung, dia menolong orang yang isoman-isoman. Kalau ada isoman, saudara jangan lewatnya muter ya. Kayaknya virus itu gampang nempel sama kamu. Lain loh saudaraku. Kalau ada orang isoman, saudara berdoa sama Tuhan. Orang itu berarti sedang dikucilkan. Apa yang bisa kamu bantu? Jangan malah kau jadi orang yang seperti orang dunia tidak punya kasih. Muter jalannya. Gak berani nyentuh rumah. Emang rumahnya ikut COVID gitu? Airnya ikut COVID gitu? Si Sasa punya pelayanan dari Tuhan. Orang isoman, dia beli pisang banyak-banyak. Dia bagi pisang. Duitnya dia gak banyak, anak muda. Dia gantungkan ke, Ibu, pisang ya. Dan ada orang yang meninggal, ambulan gak ada. Dia masukkan ke mobilnya. Waduh, bahasanya, aduh, cara Yesus enggak pakai begitu. Dimasukkan saja, nolongin orang kan. Kata bapaknya, nolong orang itu berkah Sasa. Dia ingat loh. Dan dia ngomong sama Tuhan, aku gak punya duit nolongin orang-orang seperti itu. Tuhan bilang sama Sasa, seperti aku menyertai bapakmu, seperti itu aku sertai kamu. Jadi bapaknya benar, anaknya pasti soge. Salam dulu bapak-bapak. Selamatlah kau jadi orang benar. Karena keturunanmu akan kasih bahagia. Kalau saudara rasa tidak benar, saudara minta ampun sama Tuhan. Saya pun rasa tidak benar, saya minta ampun sama Tuhan. Saya karena masalah panas ini ya. Masalah panas, AC itu kan rasanya gak panas ya.
Saya setel kipas angin gede, suami saya nggak suka. Kipas angin kecil, aku kepanasan. Kan sepertinya membangkitkan emosi. Saya sempet marah. Udah, kalau kamu nggak beliin, aku beli sendiri. Saya masuk doa, Tuhan ngomong, bicaramu kurang ajar sama suamimu. Aduh, mundur lagi. Ampun dah. Padahal itu kan hak saya, kamar saya. Secara manusia benar, dialah hambaku yang kukasihi. Mati aku bilang. Ya sudahlah, dia bilang, udah enak Mi sekarang, enak aja. Padahal dia gak enak. Enak aja, karena udah dimarahin Tuhan. Jangan terlalu berani dengan suami, dengan hamba Tuhan. Ada orang ibu-ibu yang dia kenal, yang terkenal orang baik. Tapi mau mati, dia sakit kanker pankreas. Si hamba Tuhan bertanya, Tuhan, kenapa dia matinya kok mau mati dia susah? Kok sakit begitu padahal dia orang baik. Tuhan bicara sama hamba Tuhan ini yang gak kenal dia loh. Dia suka ngelawan suaminya. Waduh. Jadi dia harus kubersihkan lewat ini, kalau enggak dia masuk neraka. Waduh sakit banget ya. Dibersihkan lewat sakit loh. Terus kan, Bu kau dulu tukang ngelawan suamimu. Iya Pak, setelah sakit ini aku sadar. Suamiku yang nyeboin aku. Jangan sampai kau seperti itu. Ya kan? Salam dulu. Jangan lawan suamimu. Saya ngomong coba gitu. Aku beli sendiri deh. Aku mau suruh Edi masang. Nanti si Edi udah suruh kan Edi. Beli, tanya deh berapa deh. Sombong itu kan. Bicaramu kurang ajar kata tuh. Sekarang enak Mi, enak aja. Padahal yang gak enak. Menurut saya ya masih panas. Tapi karena Tuhan ngomong ya udahlah. Panas-panas dikit itu salib saya. Jadi saudaraku, jangan saudara berpikir bahwa Tuhan tidak mengerti apa yang kau lakukan untuk Tuhan. Jadi kau jahat, kau akhirnya akan susah hidupmu. Kau akan membayar itu. Karena kau akan dimasukkan Tuhan ke sorga. Jadi harus bayar dengan penyakit kan gak enak toh. Iya kan? Maunya kita kan sehat-sehat saja pulang ke sorga. Jadi kalau saudara sebagai orang yang tahu orang menderita, tolonglah. Ada di sini namanya tukang bakso. Adik saya kasih tahu sama Lina, Tante, kasihan Bapak Sabar itu jalannya udah ngesot. Hah? Udah stroke. Aku bilang kasih uang, kasih beras. Jangan cuma kasihan doang. Oh iya kasihan. Kasihan. Aku pikirkan loh kalau aku sakit gak punya duit, gak punya beras, rasanya gimana? Minimal ada uangku sedikit ya. Kalau orang miskin kan uang dikit pun diirit-irit toh. Yang penting ada uangnya kan. Dan ada beras. Saya kirim. Beras, kirim Indomie, kasih uang. Jangan diposting ya. Seperti itu gak perlu diposting. Kita di gereja kita ini sebenarnya panti tapi tidak bermerek. Ya, sumbangannya dari sorga. Jadi apa yang kamu lakukan? 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi apa yang kamu lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu? Kalau orang tanya, di mana jalan ini? Kamu karena trauma dengan YouTube, enggak tahu? Langsung tutup pintu. Pencuri itu. Siapa tahu itu pendeta? Udah kau tuduh pencuri. Ya kan? Di mana ya alamatnya ini? Enggak tahu. Padahal kamu tahu. Itu salah. Terus ini tanda tangannya bagaimana ya? Wah, tanda tangan aja gak bisa. Namanya orang tua macam-macam. Saya aja disuruh orang, Bu balas ya email saya. Tunggu ya saya cari orangnya. Gimana balasnya? Saya cari orang untuk membalas.
Jadi saudaraku, lakukan apa yang bisa saudara lakukan untuk menolong orang lain. Kalau orang itu nyebrang susah, orang udah tua kayak saya, nyebrangnya susah. Jalannya itu gak seperti langkahnya Lilit, langkah Radot. Gede-gede. Langkahnya, ya kamulah yang tuntun lah. Jangan, aduh ibu itu lambat kali. Nyetir mobil. Hah! Gak usah jerit-jerit di mobil. Lebih sakit yang di luar. Yang di mobil lebih enaknya. Mentang-mentang kau punya mobil, kau jerit-jerit terus. Kalau dia agak, udahlah aku pikir mungkin istrinya beranak. Jadi ngebut. Saya pikir begitu saja. Jadi saya nggak mau marah-marah di mobil. Kalau perempuan kan biasanya kalau naik motor kan lampu sennya ke sana, padahal dia ke sini. Ya kan? Paling saya buka kaca, Bu, suamimu nunggu kamu. Takutnya saya dilanggar orang, nggak saya yang langgar. Jadi kalau ibu-ibu yang setir saya udah tahu jaga jarak. Karena ibu-ibu ini nggak bisa dibaca sennya. Sennya ke sini, dia ke sini. Jadi kalau saudara membantu orang, bantulah. Misalnya masak itu enak, kasih tahu lah resepnya. Kok nggak kasih tahu resep, YouTube juga kasih tahu. Ya kan? Kasih tahu aja. Masalah dia diberkati, tangan orang berbeda. Ada hamba Tuhan yang tahu saya misalnya melayani Pak Diki. Terus dia ketemu di lift sama orang. Oh iya, aku kenal Bu Priscilla. Begini. Dia berusaha untuk datang ke rumahnya Pak Diki. Orang itu bilang enggak. Enggak boleh dia tahu alamat rumah saya. Kenapa Bu? Sama kok. Dia dipakai Tuhan juga. Karena waktu itu dia khotbah, orang itu dengar. Enggak, aku enggak mau. Artinya apa? Rezeki orang masing-masing. Padahal dia udah ketemu di lift, dia yang khotbah, dia yang melayani. Ibu itu tidak pernah dengar saya khotbah. Jadi rezekinya dia pikir kan memang rumahnya orang kaya itu nggak bisa kopi pula, tasnya pun bagus, ininya pun bagus kan, walaupun nggak dandan tapi tetap kelihatan dia orang kaya. Nggak mau, katanya aku mau kamu aja. Jadi saudaraku, kalau saudara melayani Tuhan, jangan cuma pintar di lagu. Ubah hatiku seperti hatimu, pancarkan kasihmu. Mau makan, orang di depanmu gak kau tawarin. Kalau kamu gak punya duit, ya kamu kasih toh separuh. Dan apapun yang bisa saudara lakukan untuk Tuhan. Memberi tidak harus mahal. Ibu Ginting itu karena dilihat air minum pendeta itu harus ngambil. Ya kan? Kalau ada pendeta tamu harus lari. Ibu Ginting langsung ngomong, CFV setiap hari 2 aku yang bayar. Itu murah. Tapi dia itu pelayanannya diambil. Jangan pelayanan minta di mimbar terus. Mimbar ini harganya mahal. Kalau kau nggak siap, tuntutannya Tuhan lebih besar. Ibu Ginting punya duit, punya dan tidak punya. Tapi dia robek kantongnya, dia kasih imannya, aku yang membayar setiap minggu minumnya hamba Tuhan. Itu prestasi loh. Jangan coba 20.000, bukan 20.000-nya. Hatinya yang mengasihi Tuhan. Ini yang diminta Tuhan. Adakah kamu peduli dengan, wah apa yang aku bisa bawa untuk orang kayaknya orangnya lemes-lemes. Waktu datang pagi-pagi, kalau saya ketemu orang, saya langsung bisikin adik saya, kasih dia sarapan. Belum tentu dia sarapan dari rumah. Tapi karena dia cinta Tuhan, dia pagi-pagi datang. Jadi saudaraku, apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan? Lakukan saja. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara lihat Amsal pasal 19 ayat 17. Ya,
Tuhan yang akan membalas perbuatanmu. Kalau kamu mengasihi orang lemah, kamu mengasihi Tuhan. Saya bilang sama ada orang yang bodoh, sekolah aja susah ingatnya. Saya bilang, cari orang lebih bodoh dari kamu dan sayangi dia. Kalau dunia kan cari orang pintar. Bagaimana? Giganya 2 dipaksa 5? Gak bisa. Kau ajari pun kalau 2 giganya, ya tetap 2. Tapi kalau dia melayani orang yang bodoh, Tuhan yang menambahkan giganya jadi pinter. Jadi saudara jangan pakai akal dunia. Cari teman-teman yang pinter. Kalau gigamu kecil, dia tetap kecil. Tapi kalau kau menanam, kayaknya orang-orang itu gak punya pengharapan, gak punya masa depan. Kau temanin, kau kasih dia harapan. Sampai saya bilang, aku kepengen buka pabrik kerupuk ah. Kenapa? Untuk kasih makan anak-anak Tuhan. Kan suka kerupuk semua. Karena saya lihat dia kalau makan di gereja, wah, tak buka aja pabrik kerupuk. Lagi belajar. Kau meminutanggi Tuhan. Ya. Saudara baca di Ulangan pasal 29 ayat 5. Kalau kau meminutanggi Tuhan, maka kehidupan supranatural akan terjadi dalam dirimu. Tolong dibaca. Selama 10 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Iya, 40 tahun bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Kasut dan bajunya tidak akan rusak. Kalau dia keluar umur 7 tahun, berarti dia masuk ke Kanaan umur 47 tahun, betul? Waktu 7 tahun sandalnya berapa? Kecil. Tapi Tuhan janji gak rusak, masa kecil terus, sedangkan kakinya gede. Bisa gak ngerti? Berarti dengan pertambahannya usia, sandalnya pun membesar dan tidak rusak. Pakaian yang Adriel dipakai Acong sekarang bisa gak? Kalau Adriel keluar dari Mesir, umurnya seumur Adriel, masuk tanah Kanaan, umurnya berapa? 5 tahun, 45 tahun. Badannya segede Mas Acong, bisa gak dipakai? Gak bisa. Tapi Tuhan bilang gak rusak. Gak ada gantinya. Tapi baju yang kau pakai gak rusak. Betul gak? Jadi dengan dia bertambahnya badan, itu ngembang, elastis. Itulah tenaga supranatural. Bisa uangmu, gajimu kecil. Kau terus melakukan yang baik. Melakukan yang baik. Menolong orang. Ngasih nasihat, ngasih pengharapan. Ngasih bimbingan. Ngasih orang pencerahan. Kamu, kasutmu tidak akan rusak. Bajumu tidak akan koyak. Karena ada tenaga supranatural yang menghidupi kamu. Jadi jangan bergantung kepada, waduh duitku tinggal sekian ya. Tak irit-irit lah sampai nanti gajian depan. Belum tahu kamu, kesusahan itu terus ada. Jangan pakai matematika, pakai duit. Kan bukan terbang, duit itu bisa terbang. Tuyul pun bisa ngambil. Apapun bisa hilang. Tapi kalau kamu hidup secara supranatural, apapun yang kamu butuhkan Tuhan akan penuhi. Tinggal minta kok. Ada hamba Tuhan yang dia ganti mobil di masa paceklik ini. Wah, tentunya banyak komentar-komentar negatif toh. Ya kan? Dia bilang begini, di mimbar dia bilang begini. Emang aku minta uangmu? Enggak kan? Enggak. Terus apa keberatanmu? Kalau membantu orang miskin gak usah kau ajari saya. Saya punya yayasan miskin. Kenapa Tuhan kasih saya? Dia bilang, saya suka barang bagus. Tuhan gak keberatan kok kamu keberatan. Betul gak? Kita seringkali menggosipkan orang.
menikmati fasilitas yang bagus-bagus, sedangkan uang kita nggak dijamah loh. Tapi kita iri. Kalau daripada kamu iri, kamu berdoalah supaya kamu sesuai dengan imanmu. Kalau kau suka barang bagus-bagus, tatkala kau melayani Tuhan, dibaca itu sinyalnya sama Tuhan. Dia suka barang ini, dikasih. Mungkinkah Tuhan memberi kamu barang yang jelek? Tidak mungkin. Kenapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan, kasutnya tidak akan rusak, bajunya tidak akan koyak. Jadi senantiasa ada tenaga supranatural yang memberkati hidupnya. Jadi hari ini minta hati yang murah hati kepada Tuhan. Jangan cuma pintar ngomong. Tetap semiskin-miskinnya kamu harus memberi kepada orang miskin. Karena kalau kau memberi kepada orang yang membutuhkan, miskin, mungkin dia janda. Janda itu gak ada teman yang ngobrol. Kau kasih waktu untuk ngobrol. Jangan cuma kamu aja ngobrol. Kasih waktu, itu pelayanan. Ada orang yang anaknya lagi punya masalah. Kasih waktu untuk datang. Untuk ngobrol. Apa yang bisa saya tolong? Jangan ada, saudaraku sekarang kan masalah PPKM sering di rumah ya. Apa yang saudara sudah kerjakan untuk Tuhan? Hobimu terus yang kau sukai. Merawat hobi. Tatkala kau meninggal, semua ditinggal. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, Mas Acong. Kalau kamu mati hari ini, kira-kira apa yang sudah kau lakukan untuk Tuhan? Apa pesanmu sama orang-orang di rumahmu? Pikirkan itu. Jangan memikirkan sulitnya cari uang, sulitnya masih uang. Kalau kamu mati hari ini, kira-kira apa yang sudah kamu harus? Enak hati gak Mak Brema ketemu Tuhan hari ini? Kamu meninggal, bisa gak kamu meninggal hari ini? Sedangkan kamu masih cerewet. Bukunya banyak tentang kecerewetanmu. Kata malaikat, nih cerewet nih, dia cerewet. Kau gak bisa bantah loh. Dia nih malas berdoa karena warungnya rame. Kalau warungnya sepi, berdoa ini Tuhan. Enak gak body gak ketemu Tuhan? Setiap kita waktu berdoa itu ketemu Tuhan. Waktu kamu berdoa itu kamu ketemu Tuhan. Kalau bahasa lidahmu sudah mulai berkurang, tandanya hadirat Tuhan sudah mulai berkurang dalam dirimu. Kalau kau cuma bisa haleluya, haleluya, itu berarti kamu sudah hadirat Tuhan kurang. Bahasa rohmu sudah tidak lagi banyak perbendaraannya. Artinya sudah lama kau tidak berkata-kata dengan Tuhanmu. Itu bahasa roh tidak bisa ditipu. Kau tidak lagi tahu ngomong apa dengan Tuhan. Karena kamu sudah tidak banyak waktu dengan Tuhan. Saat pagi hari ini minta orang bisa berbuat baik karena dia nempel dengan Tuhan. Orangnya Tuhan itu suka berbuat baik. Kalau kamu suka gosip, suka onar, berarti kau bukan orangnya Tuhan. Belajar untuk kesalahan yang kemarin tidak boleh diulang lagi. Saya pun banyak salah, tapi saya terus koreksi diri saya. Saya tidak boleh lagi seperti itu. Karena saya tahu umur saya sudah 56. Siapa yang umurnya 50 angkat tangan? Ya, berarti udah dekat loh. Persiapannya secara matematika ibu lebih dekat daripada si Kesia. Siapa yang umur 60 angkat tangan? Lebih dekat lagi Pak Leo. Jangan cuma cari uang. Bagaimana anakku berhasil? Siapkan dirimu untuk ketemu Tuhan. Apa yang bisa kamu tolong orang, tolong. Karena apa yang kau lakukan itu berdampak bagus untuk anak dan cucumu. Kalau ayahnya suka memberi, anaknya tidak mungkin lapar. Pasti ada pertolongan demi pertolongan.
Jadi kita mau berdoa, minta Tuhan pulihkan keadaanku. Supaya aku bisa berbuat baik Tuhan.